Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifta Anisa Latifuhaku dengan NIM 1907016097. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai wacana teori ilmu sosial kritis dan Quran surat Al-Mujadalah. Yang pertama yaitu teori kritis. Dalam bahasan teori kritis ini akan dijelaskan mengenai pengertian teori kritis, asumsi dasar teori kritis, ciri khas teori kritis, dan analisis wacana kritis. Materi yang pertama yaitu pengertian teori kritis. Teori kritis merupakan anak cabang pemikiran Marxis dan sekaligus cabang Marxisme yang paling jauh meninggalkan Karl Marx dan ditemukan oleh Max Horkheimer pada tahun 30-an. Yang selanjutnya yaitu asumsi dasar teori kritis. Yang pertama, manusia pada dasarnya adalah yang memiliki otonomi dan kebebasan yang akan membentuk pengetahuan individu tersebut untuk melakukan perubahan sosial. Pengetahuan manusia ini ditentukan oleh subjek dan bukan ditentukan oleh objek atau realitas. Yang kedua, sikap netralitas dalam konsepsi ilmu pengetahuan yang disusun teori tradisional positivisme. Yang ketiga, teori kritis berpandangan bahwa realitas sosial itu hadir dan terjadi secara dialektis. Realitas sosial yaitu produk atau konstruksi dari individu-individu dan aspek-aspek kehidupan lainnya yang saling berkaitan secara kompleks. Yang keempat yaitu memandang perkembangan sejarah masyarakat sebagai pembebasan manusia dari cengkraman alam. Artinya perkembangan sejarah menunjukkan proses diatasinya ketergantungan manusia pada alam. Yang kelima, ilmu-ilmu positivisme secara filosofis dinampakkan dengan rasional. Akan tetapi, kenyataannya ilmu-ilmu positivisme ini dianggap irasional karena mendukung sistem yang irasional atau yang tidak menciptakan kebahagiaan manusia dan gagal menciptakan hubungan sosial yang berkeadilan dan manusiawi. Oleh karena itu, teori kritis berkontribusi untuk melawan praktik dehumanisasi yang berkembang dan dipertahankan oleh ilmu positivisme yang menjelma dalam teori modernisasi dan praktik kapitalisme. Selanjutnya yaitu ciri khas teori kritis. Teori kritis ini tidak sama dengan pemikiran filsafat dan sosiologi tradisional. Artinya, tidak bersifat kontemplatif atau spekulatif murni. Dalam teori ini tidak hanya mempertimbangkan, menjelaskan, merefleksikan, dan menata realitas sosial, tetapi juga mengubah. Materi yang kedua yaitu analisis wacana kritis. Pengertian analisis wacana kritis. Analisis wacana yaitu pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik yang berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak bahasa dan diarahkan kepada masalah pemakaian bahasa secara fungsional. Jadi, analisis wacana kritis terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama ada tindakan. Wacana dipandang sebagai sesuatu yang bertujuan. Bertujuan di sini artinya untuk dipengaruhi, membujuk, mendebat, atau menyangga. Dan sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar dan terkontrol. Yang kedua ada konteks. Wacana dipandang sebagai dimengerti, diproduksi, dan dianalisis pada konteks tertentu. Yang ketiga ada historis. Menjelaskan mengenai menempatkan wacana ke dalam konteks historis tertentu dengan peninjauan alasan wacana itu berkembang dan dikembangkan, serta alasan digunakannya suatu wacana. Yang keempat ada kekuasaan. Menjadi salah satu kunci hubungan antara wacana dengan masyarakat dan berperan penting untuk melihat kontrol terhadap wacana. Yang kelima ada ideologi. Secara inheren bersifat sosial, tidak personal atau individual, dan digunakan secara internal antar anggota kelompok dan komunitas. Selain ada karakteristik, terdapat juga beberapa
perspektif. Yang pertama yaitu analisis bahasa kritis. Memusatkan analisis wacana pada bahasa dan menghubungkan dengan ideologi. Intinya adalah melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi tertentu. Yang kedua, analisis wacana pendekatan Prancis. Bahasa adalah medan pertarungan melalui berbagai kelompok dan kelas sosial dan berusaha menanamkan keyakinan dan pemahamannya. Yang ketiga, pendekatan kognisi sosial. Wacana dilihat bukan hanya dari struktur wacana, tetapi juga menyertakan bagaimana wacana itu diproduksi. Yang selanjutnya yaitu pendekatan perubahan sosial. Memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Yang terakhir ada pendekatan wacana sejarah. Ditujukan untuk menunjukkan bagaimana wacana seksisme, antisemit, rasialisme dalam media dan masyarakat kontemporer. Materi yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Mujadalah. Menurut Soleh, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 menggambarkan tentang perintah bagi setiap manusia dalam menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi kandungan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 ini yaitu mempunyai hubungan dengan etika dan sopan pendidikan, yaitu kajian tekstual dan kajian kontekstual. Kajian tekstual adalah ilmu dalam Al-Quran dianggap istimewa karena menjadikan manusia unggul daripada makhluk-makhluk lain yang ada di bumi. Yang kedua, kajian kontekstual. Dalam Al-Quran diinformasikan mengenai beberapa alat dalam meraih ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama panca indera dan akal. Yang kedua observasi dan trial error. Yang ketiga akal dan pemikiran. Sekian presentasi materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.